pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan melanjutkan ujian kita pagi ini dari nomor 14 ayat yang kedua sampai ayat yang kedua sampai 5. Nomor 14, aku ini menyanyikan. Dengarkan nama tercinta Saudara William. Ya. Cinta
beritakanlah Injil keselamatan yang sudah menyelamatkan kita, estafetkan untuk orang lain. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik, satu pujian lagi kita naikkan dari nomor 40. Tak dapat aku juga, nomor 40. Tak dapat aku juga. Nomor 40 tak dapat aku juga. Beliau. Pribadi yang begitu mengasihi Anda dan saya sehingga rela dia meninggalkan tahtanya yang penuh kemuliaan turun menjadi sama seperti kita untuk kepentingan kita, yaitu supaya kita bisa masuk surga. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dan pagi ini kita akan mengajak Bapak Ibu saya membaca dari 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17. Tidak terlalu banyak dan kita akan membacanya bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membacanya bersama-sama. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai
semuanya sudah pasti akan banyak hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengasihi dunia ini dengan segala keindahannya lebih daripada Tuhan sendiri, itu pasti kita pun akan terkejut dan terhilang. Tentu saja tidak segera seperti itu, tapi lambat laun, pelan-pelan. Minggu pagi ini misalnya kita lebih menghentikan untuk berbakti bersama atau pergi perjalanan wisata atau ke mall, atau mungkin ada resepsi atau apa. Pelan-pelan itu saudara, sehari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan akhirnya kemalasan akan datang, lama-lama kita akan terhilang. Baik, satu pujian lagi kita naikkan sebelum kita mendengarkan semua pujian dari paduan suara kita dari nomor 389. Bukunya Istana 389. Istana. Tuhan sedang menyiapkan rumah kita yang lebih baik, yang lebih mulia dari yang ada sekarang. Bukunya Istana. Nah
Yesus menebus dosa umat manusia. Itu yang begitu indah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tiba saatnya kita akan menunjukkan persembahan kita. Silakan Bapak Ibu kita bersiapkan dan kita akan menaikkan satu pujian dari nomor 382. Lewatlah malam yang gelap. 382. Lewatlah malam yang gelap. Lewatlah
Yesus datang kembali, nomor 97. Anda siap Bapak Ibu untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kalau itu, saya mau Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan Maranatha, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maranatha. Baik, Julian, silakan. Bapak Edi yang akan membawa putrinya yang pertama. Silakan. Teman sekalian, kita tidak membaptis bayi karena baptisan itu harus yang bersangkutan sendiri memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, sedangkan bayi yang pertama kali dibawa ke dalam jemaat itu orang tuanya yang membawanya ke hadapan jemaat, dan orang tuanya yang berjanji bahwa anak yang Tuhan berikan kepada mereka ini akan diasuh dengan benar, dengan baik di hadapan Tuhan. Mensia Ananda Sugiarto. Mensia aja kayak gitu ya. Jadi Mensia di hadapan jemaat ditanyakan kepada anda berdua, apakah berdua mengucap syukur atas
anugerah Tuhan yang Tuhan berikan Tuhan Yesus ini. Amin. Terus di hadapan Tuhan dan jemaat ditanyakan kepada Anda berdua, apakah Anda berdua berjanji bahwa Mesia akan Anda asuh dengan sungguh-sungguh hati sesuai dengan ketetapan Alkitab beserta firman Tuhan? Berjanji? Jadi ini bukan Mesia ya, ini kedua orang tua yang berjanji bahwa Mesia akan dibesarkan sesuai dengan ketetapan Alkitab, ketetapan firman Tuhan. Maka kita berdoa kiranya Tuhan memberi hikmat untuk kedua orang tua. Mari kita berdiri kita. Saya mari kita berdoa. Bapa surgawi, di hadapan Tuhan-Mu dan hadapan Engkau ada Mesia yang Engkau karuniakan kepada Dewi dan istrinya di sini. Tidak ini telah mengaku oleh kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan, dan mereka juga telah berjanji di hadapan Engkau dan di hadapan jemaat bahwa Mesia akan mereka besarkan sesuai dengan ketetapan firman. Oleh sebab itu Bapa surgawi, kami berdoa kiranya Tuhan menuntut memberi hikmat akal budi supaya Mesia bisa dibesarkan dengan benar, dengan sesuai dengan ketetapan firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga berikan apa yang diperlukan oleh Mesia sebagaimana Tuhan telah karuniakan Mesia kepada mereka. Maka Tuhan juga beri kecukupan supaya Mesia bisa dicukupi secara materi dan dalam keluarga yang baik, dituntut sampai nanti Mesia bisa mengerti Injil dan dia bisa mendengarkan Injil dan dia bisa ambil keputusan dan kemudian menjadi anak-Mu. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa surgawi. Sekarang kami berdoa di hadapan Engkau, kiranya Tuhan menuntut jadi untuk ini versi semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saya ya, ada silakan duduk ya. Iya. Ya, baik. Selamat pagi, baik kesalahan Tuhan. Kita melihat setiap kali ada anak yang dibawa pertama kali tempat ini, itu kita melihat tujuan, salah satu tujuan dari jemaat ini terpenuhi, yaitu untuk mendidik dan mencetak keluarga-keluarga yang bahagia. Saudara, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita melanjutkan, kita membahas surat Yesus. Jadi Tuhan Yesus pernah menulis surat. Yesus menulis surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita. Kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita buka dalam Wahyu pasal 2. Kita akan lihat ayat 18. Untuk hari ini kita sampai ayat 23 saja. Itu kepada jemaat di Tiatira. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18, kita baca sampai ayat yang ke-23 saja. Jika sudah dapat, kita baca silih berganti. Saya akan baca ayat 18, ayat 19, demikian hingga ayat yang ke-23. Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tapi aku mencela engkau karena kau membiarkan wanita Izrael yang menyebut dirinya nabi, mengajar dan
mampu supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zina. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa Allah yang membicarakan dan mengajarkan, dan bahwa Allah akan membalaskan kata-kata setiap orang yang bertobat. Mari kita berdoa. Baik Surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, membuka firman-Mu, merenungkan firman-Mu ini. Kami ingin Roh-Mu yang bekerja menegaskan kebenaran dalam hati kami, mengajarkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Tuhan, mohon pertolongan-Mu pada setiap hati tempat, agar kami semua sensitif terhadap kerja Roh-Mu dalam kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan amin. Ini sudah jemaat yang keempat yang akan kita bahas. Kita sudah melihat 3 jemaat sebelumnya, jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, dan jemaat di Pergamus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang baik secara doktrinal. Mereka berpegang teguh kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka telah kehilangan kasih mereka yang mula-mula, dan Tuhan menegur mereka begitu. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang kecil, jemaat yang peraniaya, tetapi salah satu hal adalah jemaat ini tidak dicela oleh Tuhan. Mereka dipuji, dan mereka adalah jemaat yang mengalami penganiayaan kepada mereka. Tuhan memberikan suatu dorongan setialah sampai mati, maka kau akan mendapat mahkota kehidupan. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga sudah melihat jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus adalah jemaat yang tidak memperhatikan doktrin, jemaat yang melakukan hal-hal lain dengan luar biasa, banyak pekerjaannya, tetapi tidak memperhatikan doktrin. Oleh karena itu Tuhan mencela mereka. Ada di antara mereka yang tersesat oleh pengajaran Belial, ada yang tersesat oleh pengajaran Nikolaus, dan Tuhan harus mencela mereka. Dan kepada jemaat yang keempat, jemaat di Tiatira. Jemaat di Tiatira kita melihat, saya memberi judul di sini adalah jemaat yang tidak seimbang. Jemaat yang tidak seimbang. Apa itu maksudnya? Kita akan lihat. Pertama, kita lihat dulu sesuai dengan kepada semua jemaat Tuhan pertama-tama memberikan alamatnya. Dikatakan yang 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Kita sudah membahas bahwa malaikat jemaat di sini Angelos Ecclesia adalah gembala sidangnya. Kata angelos atau malaikat memiliki pengertian dasar pembawa berita. Siapakah yang telah Tuhan tunjuk untuk membawa berita keselamatan kepada orang-orang Tiatira? Siapakah yang telah Tuhan tunjuk untuk membawa berita pengajaran firman Tuhan kepada mereka? Adalah gembala sidangnya. Dan Tuhan tulis kepada setiap gembala sidang di ketujuh jemaat ini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Dan Tiatira adalah sebuah kota di pinggir sungai. Di pinggir sungai letaknya antara Pergamus dengan Sardis. Bahkan kalau Anda lihat 7 kota ini semuanya berurutan secara geografi. Jadi membentuk semacam tapal kuda kalau kita lihat di peta, di mana Efesus mulai kemudian naik ke utara sedikit, itu Smyrna, naik ke utara sedikit lagi Pergamus, kemudian mulai masuk ke arah dalam adalah Tiatira. Jadi nanti sampai ke Phoenicia itu membuat seperti tapal kuda di peta. Jadi letaknya antara Pergamus dengan Sardis. Dan kota ini adalah kota yang makmur dalam perdagangan. Dan perdagangan utama mereka antara lain adalah kain ungu nomor 1. Dan kalau kita bicara mengenai Tiatira, kita jadi teringat akan siapa yang berasal dari Tiatira dalam Kisah Para Rasul. Tidak lain adalah Lydia. Coba kita buka, kita lihat sedikit dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Di sini Paulus sedang menginjil di kota Filipi, dan di kota Filipi dia bertemu dengan seorang wanita berasal dari Tiatira yang menjual kain ungu. Ya, kain ungu adalah perdagangan, salah satu perdagangan utama dari kota Tiatira. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-14. Di situ kita baca seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Rupanya dalam perdagangannya membawa Lydia sampai ke kota Filipi.
Dan di kota Filipi itulah dia mendengar Injil dari Paulus dan dia menjadi sangat terbeban. Bahkan dia mendesak Paulus untuk tinggal di rumahnya. Tidak berlebih-lebihan kalau kita menyimpulkan bahwa kemungkinan besar bisa ada jemaat di Tiatira juga pasti ada turut ambil sini dia, di mana mungkin dia teringat akan kota asalnya. Dia sudah merantau ke Filipi berdagang dan menerima Yesus dan dia ingin melihat ada suatu jemaat yang benar, ada Injil diberitakan di kota asalnya, sehingga akhirnya ada, tidak tahu siapa yang memulai, ada sebuah jemaat di kota Tiatira. Mungkin tidak terlepas dari peran Lydia ini, seorang wanita. Dan sungguh itu adalah peran wanita yang baik, peran wanita yang baik di sini. Dan kita akan melihat mungkin karena peran Lydia, seorang wanita begitu besar dalam mendirikan jemaat Tiatira, mungkin karena itu pula nanti juga ada suatu kesalahan yang begitu besar dari pihak seorang wanita di Tiatira ini. Dan coba kita kembali ke dalam Wahyu 2 di sini ayat 18. Tiatira, selain perdagangannya terdiri dari kain ungu, kota Tiatira juga memiliki perdagangan yang luas dalam hal logam, baik itu emas, mereka ada perdagangan emas, jadi ada serikat-serikat kerja di sana, ada dalam bahasa Indonesia guilds, serikat-serikat kerja, serikat buruh, itu ada dalam industri emas, kemudian segala macam logam-logam yang lain, ada industri besi di sana, ada industri tembaga di sana, itu adalah ciri khas dari kota Tiatira. Dan bukan kebetulan juga Yesus sengaja memperkenalkan diri dengan cara yang sedemikian rupa kepada kota Tiatira. Kalau nanti kita akan lihat bagaimana katanya kakinya bagaikan tembaga, kaki Yesus bagaikan tembaga. Itu adalah cara Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat Tiatira. Mungkin itu adalah cara Yesus untuk secara intim memberitahu mereka, aku tahu pekerjaan kalian. Mungkin banyak jemaat Tiatira yang bekerja dalam industri logam dan mereka mengerti kaki Yesus yang dari tembaga ini. Nah, kemudian sesudah alamatnya kita melihat di sini, hal yang kedua adalah identitas Yesus. Dan kepada tiap-tiap jemaat Yesus selalu memperkenalkan diri. Dan pribadi Yesus adalah pribadi yang tidak mungkin bisa kita selami 100%. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang infinite, yang tidak berbatas. Dia adalah Allah yang mau sampai selama-lamanya dan lama-lamanya pun tidak akan bisa kita pahami 100%. Ada orang hari ini berkata, jelaskan kepada saya Tritunggal, kalau tidak saya tidak mau percaya Yesus. Saudara, kalau saya bisa menjelaskan Tritunggal sampai 100% kepada Anda, itu sudah bukan Allah. Karena Allah adalah di atas kita. Karena Allah ada di atas pikiran kita, kita tidak bisa mungkin menyelami dia 100%. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengenal dia. Tuhan sengaja membuka diri agar kita mengenalnya dan kita bisa mengenalnya, tetapi tidak sama dengan kita tahu segala sesuatu tentang dia. Oleh karena itu Yesus Kristus kita melihat di sini memperkenalkan diri dalam aspek-aspeknya yang berbeda kepada tiap-tiap jemaat. Para jemaat Yesus yang berkata, akulah yang memegang ketujuh bintang di tangan kananku, yang berjalan di antara ketujuh kaki dia. Kepada tiap jemaat Tuhan memberikan suatu aspek yang berbeda dari dirinya. Nah, kita lihat kepada jemaat Tiatira di sini apa kata Yesus? Pasti di ayat 18b. Pertama-tama dia berkata, inilah firman anak Allah. Yang pertama memperkenalkan diri sebagai anak Allah, Son of God, anak Allah. Oh, ini adalah posisi dia sebagai anak. Posisi dia, jabatan dia dalam Tritunggal, mereka sama-sama memiliki kesetaraan. Mereka memiliki kesetaraan, tetapi mereka kemudian dalam kesetaraan itu memilih peran masing-masing dan posisi masing-masing. Nah, coba kita lihat dalam Filipi pasal 2. Filipi pasalnya yang kedua. Ayat yang kelima dan yang keenam. Filipi pasal 2 ayat yang kelima dan keenam. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi jelas sekali Alkitab berkata Yesus Kristus setara dengan Allah Bapa. Lalu kenapa dia berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku? Kenapa dia berkata demikian? Ya, dalam kesetaraan hakikat dan derajat itu mereka telah membagi di dalam kasih mereka, di dalam kesatuan mereka membagi peran masing-masing. Dan Bapa ditaruh sebagai kepala di sini. Bapa ditaruh sebagai kepala dan anak turut kepada Bapa. Bukan karena anak adalah ciptaan, bukan karena anak ini di bawah Bapa,
mereka setara, tetapi mereka memiliki peran dan posisi masing-masing di dalam perlindungan. Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini adalah suatu pengakuan iman yang luar biasa. Bahkan di dalam Injil Yohanes, supaya aja kita buka Yohanes pasal 20. Saya harap Anda rajin membuka Alkitab, Anda siap untuk membuka Alkitab bersama dengan saya, karena kita mau belajar Alkitab. Bahwa Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-31. Tujuan dari Injil adalah apa? Apa itu tujuan Injil? Kalau Yohanes mencatat di sini, Yohanes 20 ayat 31, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Tujuan Injil dicatat adalah supaya orang percaya Yesus adalah Anak Allah, Mesias, Anak Allah. Dan Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat Tiatira sebagai Anak Allah. Oh, orang-orang Tiatira yang sudah percaya kepada Yesus, mereka adalah orang yang sudah percaya Yesus adalah Anak Allah. Yesus datang, ya aku inilah Anak Allah yang kalian percaya itu. Yang dikatakan dalam Injil Yohanes, Yohanes ingin semua orang membaca Injil Yohanes dan mengakui Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Seperti itulah Yesus perkenalkan diri. Kembali ke dalam Wahyu pasal 2, saudara, bukan saja Dia adalah Anak Allah. Dikatakan di sini, yang matanya bagaikan nyala api. Yang matanya bagaikan nyala api. Oh, mata Yesus bagaikan nyala api. Ini adalah Yesus yang sudah ditampilkan, Yesus dengan tubuh kemuliaan yang dilihat oleh Yohanes. Kita tidak tahu tentang mata Yesus waktu dia dalam daging. Apakah matanya biru? Apakah dia seperti orang Eropa? Apakah matanya, ataukah dia seperti orang Asia? Matanya coklat, hitam? Apa warna mata Yesus? Mungkin dalam kalender dilukis. Itu bukan Yesus, saudara. Kita tidak tahu warna mata Yesus waktu dia dalam daging, tetapi kita diberitahu matanya setelah dalam tubuh kebangkitannya, di dalam kemuliaannya, katanya matanya seperti nyala api. Seperti apa itu? Saya juga tidak bisa membayangkan. Seperti nyala api, mata yang seperti nyala api. Oh, yang mata yang bisa menusuk ke dalam sumsum yang paling dalam, mata yang mengetahui segala sesuatu, mata yang bisa menembus pikiran kita masing-masing, mata yang ketika melihat kepada kita, bukan melihat kita sebagaimana kita dilihat dunia dengan berbagai lapis topeng, dengan berbagai orang tidak tahu siapa saya sebenarnya, tapi Yesus Kristus dengan mata yang seperti nyala api. Oh, Dia tahu setiap kita sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Anda bisa membayangkan bagaimana perasaan Petrus setelah dia menyangkal Yesus 3 kali. Setelah dia berkata, aku tidak kenal dia, pertama kali. Kemudian dia kedua kali mulai membantah, dan 3 kali katanya bersumpah serapah, aku tidak kenal dengan Yesus. Padahal belum lama diperingatkan Yesus, sebelum ayam berkokok kau menyangkal aku 3 kali. Oh, ketika dia menyangkal yang ketiga, dikatakan ayam berkokok. Dia teringat dan Yesus datang pas digiring keluar dari interogasi Pilatus pada waktu itu. Dan katanya, mata Yesus melihat kepada Petrus. Petrus mengangkat mata Yesus yang sedang berjalan. Saya tidak tahu apa yang dirasa oleh Petrus, tapi mata itu, mata yang setelah kebangkitan katanya seperti nyala api. Mata yang bisa tahu apa yang baru saja Petrus berbuat. Mata yang tahu sampai dalam hati Petrus. Oh, ketika mata itu menatap kepadanya, Petrus langsung menangis. Saudara, suatu hari nanti mata Yesus akan menatap kita semua. Coba kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Kita melihat di sini. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. Sekali telah pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, ini berbicara mengenai tahta pengadilan Kristus. Anda tahu bahwa penghakiman bukan hanya satu kali, bukan hanya ada satu penghakiman yang dikatakan dalam Al-Quran, ada beberapa penghakiman. Ada yang disebut tahta pengadilan Kristus. Ini yang dibicarakan dalam 1 Korintus 3. Ini adalah khusus untuk orang yang sudah percaya saja. Orang yang belum percaya Yesus tidak akan masuk dalam tahta pengadilan ini. Tapi dalam tahta pengadilan ini, semua pekerjaan orang akan diuji dengan api. Banyak orang berhasil, apa yang dimaksud dengan api? Apa yang dimaksud dengan pekerjaan kita diuji dengan api? Saudara, ada banyak jawabannya.
Api melambangkan firman Tuhan. Jelas, firman Tuhan adalah api. Pekerjaan kita akan diuji oleh firman Tuhan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Tetapi kita melihat di sini, mata Yesus juga seperti nyala api. Ketika kita sampai ke surga, kita akan melihat Dia dan Dia akan melihat kita. Dan ketika Yesus menatap kita, Dia tidak akan bisa menyembunyikan apa-apa dari Dia. Kita tidak akan bisa berkata, oh Tuhan saya waktu itu kilaf Tuhan, mungkin Tuhan bilang, tapi kamu sudah tahu. Aku tahu hatimu, aku tahu pergumulan, aku tahu apa yang kau lakukan. Dia tahu semua pekerjaan kita. Kalau pekerjaan itu baik, oh api, matanya seperti api itu akan melihat pekerjaan kita yang baik. Tapi kalau kita di dunia ini menyia-nyiakan kesempatan kita, matanya bagaikan hati itu juga akan mengetahui sampai di dalam hati kita masing-masing. Saudara, coba kita kembali ke Wahyu pasal 2 di sini. Yesus, anak Allah, yang matanya seperti nyala api katanya. Tidak ada lagi, yang kakinya bagaikan tembaga. Oh, kakinya bagaikan tembaga. Kakinya bagaikan tembaga. Ini bukan satu-satunya ayat yang berbicara seperti ini. Kita tidak punya waktu. Tetapi di dalam Daniel, dia juga digambarkan kakinya bagaikan tembaga. Di tempat lain ada digambarkan juga kakinya bagaikan tembaga. Apa yang dimaksud dengan kaki yang bagaikan tembaga? Kaki yang bagaikan tembaga. Kalau kita bandingkan dengan seluruh pengajaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus, ada beberapa hal yang menarik tentang kaki Yesus. Di dalam Mazmur seringkali diulang-ulang, di mana Bapa berkata dan berjanji, aku akan membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu adalah janji Bapa kepada anak. Dia bilang, aku akan membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan saudara, kaki Yesus bukan kaki yang biasa. Kaki Yesus bukan kaki yang lembut dalam pengertian itu. Tetapi kaki Yesus adalah kaki yang bagaikan tembaga. Ini berbicara mengenai penghakiman. Ini berbicara mengenai penghakiman. Di dalam Wahyu di tempat lain dikatakan Yesus akan datang dalam penghakiman bagaikan seseorang yang mengirik anggur. Pengirikan anggur, murka Allah diibaratkan sebagai pengirikan anggur. Kan tahu pada zaman dulu bagaimana cara orang bisa mendapat anggur. Anggur itu dipetik satu-satu. Dan apa yang harus dilakukan? Ini harus dihancurkan anggur itu. Dan cara yang paling tradisional adalah semua anggur itu dilempar ke sebuah bak. Kemudian orang naik ke atas bak itu dan menginjak-injak anggur itu. Itu cara mereka membuat anggur waktu itu. Anggur itu diinjak-injak. Dan Tuhan mengibaratkan penghakimannya sebagai pengirikan anggur. Di mana Dia berkata dalam Yesaya dikatakan, siapa ini yang datang dari Bosra dengan pakaiannya merah semua? Oh, ini adalah aku datang, aku telah menginjak-injak anggur murka Allah. Yesus digambarkan sebagai orang yang akan datang dalam penghakiman nanti dan menginjak-injak semua orang yang fasik seperti orang pengirik anggur. Dan kakinya dari tembaga. Oh, tembaga yang menginjak-injak anggur itu. Ini berbicara mengenai penghakiman Yesus Kristus. Matanya yang bagaikan nyala api, kakinya yang bagaikan tembaga. Saudara, ini adalah Tuhan. Ini bukan pribadi yang kita main-main dengannya. Ini adalah pribadi. Coba kita buka Mazmur pasal 2. Kalau kakinya dari tembaga, apa yang harus kita lakukan? Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 ayat 10 dan 11. Bunyinya, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Firman Tuhan menasihatkan, ciumlah kakinya dengan gemetar. Kakinya yang bagaikan tembaga itu, Dia adalah Allah yang menghakimi. Sudah yang kasih Tuhan. Kembali ke dalam Wahyu pasal yang kedua di sini. Kita sudah melihat alamat kepada jemaat Tiatira, kepada gembalanya terutama. Kita melihat identitas Yesus. Kemudian yang ketiga, kita melihat masuk ke ayat yang ke-19, pujian dari Tuhan. Pujian dari Tuhan kepada jemaat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun iman, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Ada banyak hal yang dipuji dari Yesus, oleh Yesus, dipuji oleh Yesus bagi gembala jemaat di sini, dan tentu bagi gembala jemaat juga kepada jemaat itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Mu di sini orang kedua tunggal. Nah, siapa? Malaikat jemaatnya, gembala sidangnya, yang berarti juga jemaatnya secara keseluruhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi ada hal-hal yang positif dalam jemaat ini yang Tuhan puji. Saya lihat ada 2 hal eksternal, ada 3 hal internal yang Tuhan puji.
Hal eksternal yang dipuji adalah pekerjaan dan pelayanan. Jemaat Tiatira dan terutama juga gembala sidangnya menunjukkan pekerjaan yang baik dan pelayanan yang baik, sehingga Tuhan puji. Aku tahu pekerjaan, aku tahu pelayanan. Itu hal eksternal yang bisa dilihat orang. Tetapi Tuhan juga memuji hal-hal internal yang mungkin orang lain tidak bisa lihat, yaitu kasihnya, imannya, dan ketekunannya. Bukan saja pekerjaannya dan pelayanannya Tuhan puji, tapi kasih, iman, dan ketekunannya Tuhan puji. Oh, ini adalah jemaat yang bukan seperti jemaat Efesus, di mana doktrin mereka kuat, tetapi pekerjaan mereka, kasih mereka makin menurun. Tapi adalah jemaat yang tetap dalam hal apa yang mereka lakukan bagi Tuhan tetap berlangsung. Bahkan dikatakan, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jemaatnya adalah jemaat yang makin banyak pelayanannya, makin menambah mungkin hal-hal yang mereka layani. Mungkin mereka menambah lagi pelayanan ini, pelayanan itu. Tuhan tahu pelayanan mereka. Tapi mereka Tuhan, ini adalah jemaat yang tidak seimbang. Dan jemaat yang tidak seimbang karena dengan segala kebaikan mereka, kita sampai kepada bagian inti yang ingin saya ajarkan, saya ingin ajak kita bahas pagi ini, yaitu teguran Tuhan. Teguran Tuhan kepada jemaat ini yang dimulai dari ayat 20. Jadi walaupun ada banyak hal positif, tapi peringatan gembala jemaat dan termasuk juga jemaatnya perlu Tuhan tegur dengan sangat keras. Itu adalah salah satu teguran yang keras yang Tuhan berikan kepada jemaat ini. Apa teguran itu? Coba kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau. Tetapi aku mencela engkau. Oh, kata-kata yang begitu menyedihkan kalau kita dengar dari Tuhan. Aku mencela engkau. Betapa kalau kita sampai ke surga nanti, indah sekali ketika kita sedang di hadapan Tuhan. Oh, saya pastikan itu lebih menegangkan daripada terima rapor. Mungkin bagi yang masih sekolah, hari paling utamakan naik kelas atau tidak naik kelas, terima rapor atau tidak, terima rapor bagaimana? Atau mungkin pas ujian mau dibagikan, ujian killer mau dibagikan. Ini lebih menegangkan dari itu. Ketika kita berjumpa Yesus, apa yang akan dia katakan? Apakah dia berkata baik dan setia engkau apa? Ataukah dia berkata aku mencela engkau? Aku mencela engkau kata Tuhan kepada jemaat Tiatira di sini. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi. Rupanya pencelaan Yesus berkaitan dengan seorang wanita di sini. Dengan seorang wanita Isabel. Kita tidak tahu apakah namanya memang benar-benar Isabel, atau ini mengacu kepada bahwa sifatnya sama seperti Isabel yang terkenal dalam Alkitab. Isabel adalah wanita yang terkenal dalam Alkitab. Jadi nama Isabel sudah bisa dianggap sebagai satu stereotip. Sama seperti kalau kita bilang kamu ini Yudas. Kamu ini Yudas itu maksudnya seorang pengkhianat. Atau kamu ini mungkin Yudas adalah suatu contoh yang baik. Atau kamu ini wanita Isabel. Wanita Isabel, belum tentu namanya benar-benar Isabel, tetapi dia adalah wanita Isabel. Wanita Isabel, siapa itu Isabel? Kita punya waktu tentu untuk membaca, tapi kita boleh lihat nanti dalam satu raja-raja. Isabel adalah istri dari Raja Ahab, Raja Israel, istri dari Raja Ahab, dan seorang wanita yang haus kekuasaan, seorang wanita yang bahkan mengendalikan suaminya, lebih hebat dari suaminya. Kita pernah ingat kasusnya Ahab dengan Nabot. Waktu itu Ahab pengen beli kebun anggurnya Nabot. Jadi dia lihat kebun anggurnya dengan istananya. Dia lihat cakep sekali tanahnya. Dia bilang sama Nabot, saya pengen beli berapapun saya mau. Nabot bilang, sekalipun semua kamu berikan saya tidak akan jual. Raja yang ngomong. Tetapi Israel tidak seperti kerajaan lain. Israel, raja tidak berkekuatan buta. Raja seharusnya di bawah firman Tuhan. Raja seharusnya beroperasi di bawah Alkitab. Dan Alkitab berkata bahwa setiap keluarga tidak boleh menjual tanah pusakanya. Dan ini adalah tanah pusaka Nabot. Tanah pusaka Nabot tidak boleh dijual. Jadi Nabot sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Ahab uring-uringan dia pulang ke rumah sedih. Istrinya Isabel tanya, oh, kenapa sedih? Oh, Nabot tidak mau jual kebun sama saya. Apa? Kamu Raja Israel? Karena Isabel ini
Dia tidak punya konsep bahwa Raja Israel harus tunduk pada firman Tuhan. Sehingga Isabel berkata, kamu Raja Israel kok bisa ditentang oleh orang Daud? Serahkan sama saya, bentar lagi punya kamu. Hebat sekali wanita. Dan dia langsung tulis surat dengan ancaman kepada tua-tua di kotanya Nabot. Kalau tanggal sekian kamu pilih saksi-saksi palsu, kamu tuduh Nabot melanggar penghujat Musa, dan kamu lempari dia dengan batu sampai mati. Oh, itu adalah pekerjaan Isabel. Isabel ketika Ahab sudah mati, dan ketika Yehu yang membunuh anak-anaknya Ahab yang untuk menjadi Raja Israel berikut masuk ke kota Samaria. Waktu itu Isabel melongok dari jendela, kita baca di Raja-Raja. Dan katanya sebelum itu dia berhias diri dulu. Mungkin dia berpikir siapa tahu Yehu akhirnya jatuh juga oleh kerolehan saya. Padahal kalau kita lihat dia pasti sudah agak nenek-nenek waktu itu. Tapi rupanya masih juga sempat-sempatnya di mana pasukan Yehu sudah datang, anaknya sudah mati dibunuh. Wanita ini masih memikirkan dirinya, posisinya, mengamankan posisinya. Dia katanya berhias diri, melonggok dari jendela dan berkata, siapa itu? Apakah Yehu yang telah membunuh Tuhan? Dan Yehu berkata, siapa dia saya? Lempar dia ke bawah. Dan ada dua pembantunya yang melempar Isabel ke bawah dan diinjak-injak oleh kuda. Kita baca dalam Raja-Raja seperti itu. Isabel yang historis. Dan akhirnya Isabel menjadi satu lambang. Isabel menjadi satu lambang seorang wanita yang tidak ada tempat, seorang wanita yang tidak taat firman Tuhan, seorang wanita yang haus kekuasaan. Dan betapa kagetnya, betapa sehingga kalau ada wanita yang disebut wanita Isabel. Moga-moga anggota jemaat berarti tidak ada yang nanti kasih nama anaknya Isabel. Saya ingatkan dulu supaya jangan ada, karena konotasinya kurang baik. Dan saya harap juga tidak ada yang nanti akan disebut wanita Isabel. Nah, ternyata wanita Isabel ini kenapa dia menjadi celaan Tuhan di sini? Oke, ada tiga hal mengenai wanita ini. Yang dicela oleh Tuhan, yang harus kita perhatikan. Jadi kebetulan bicara mengenai wanita. Nah, bukan saya yang kebetulan hari ini sentimen dengan wanita, jadi pengen bicara tentang wanita, tapi ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan, jadi ini adalah salah satu keuntungan dari kita mempelajari firman Tuhan secara sistematis. Jadi kalau ada topik yang muncul dalam firman Tuhan, jangan jemaat mengira saya sentimen kepada siapa-siapa. Tetapi karena kebetulan firman Tuhan sampai kepada topik ini, dan saya harus menjelaskan firman Tuhan. Kebetulan firman Tuhan berbicara mengenai wanita Isabel, dan ada tiga hal mengenai wanita ini yang dicela oleh Tuhan. Apa tiga hal ini? Yang pertama, dikatakan ada dua hal positif, ada dua hal yang dilakukan, ada satu hal yang tidak dilakukan. Hal yang pertama dilakukan adalah mengajar. Tapi aku mencela engkau karena kau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar. Wanita ini mengajar. Nah, tidak ada yang salah dengan wanita mengajar sebenarnya, kecuali bahwa dia mengajar di tempat yang salah dengan cara yang salah. Nah, untuk kita bisa mengerti hal ini, kita harus tahu apa pengajaran Alkitab tentang wanita. Wanita di dalam Alkitab diangkat derajat. Di mana di masa abad pertama wanita itu dianggap rendah. Wanita dianggap rendah oleh masyarakat zaman itu adalah kekristenan, adalah Alkitab yang mengangkat derajat wanita. Saking rendahnya derajat wanita dianggap pada waktu itu. Bagi orang Yahudi, kalau dalam pengadilan seorang wanita bersaksi itu dianggap lemah. Oh, kamu wanita nggak tahu apa-apa, kamu jangan bersaksi. Jadi kesaksian satu orang laki-laki itu sama beratnya dengan kesaksian 4 orang wanita dalam pengadilan. Dan dalam Islam masih begitu sampai sekarang. Bahwa kesaksian wanita dianggap rendah dibandingkan kesaksian laki-laki di pengadilan. Kekristenan adalah justru mendongkrak itu, kekristenan mengangkat harkat wanita. Dan ini kita melihat ilustrasi yang begitu jelas ketika Yesus bangkit dari orang mati. Siapa yang dipilih Tuhan menjadi saksi pertama? Wanita-wanita. Dan itu adalah alasan mengapa kita percaya kebangkitan Yesus tidak direkayasa. Kalau kebangkitan Yesus tidak direkayasa, pasti rekayasa itu akan membuat saksi utama dan saksi pertamanya itu laki-laki semua. Karena budaya
itu kesaksian laki-laki kuat, kesaksian laki-laki perempuan lemah. Tapi Tuhan membuat sebalik. Justru saksi utama kebangkitan Yesus dan yang pertama adalah wanita-wanita. Tuhan tahu wanita-wanita ini yang bahkan lebih beriman daripada rasul-rasulnya. Di mana rasul-rasulnya semua lari kanan kabur ketakutan, wanita-wanita ini justru mau datang untuk membawa rempah-rempah bagi mayat Yesus. Alkitab meninggikan wanita, tetapi Alkitab meninggikan wanita untuk kembali kepada posisinya sebagaimana Tuhan mau dari awal ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menciptakan Adam, kemudian Dia menciptakan Hawa. Dua pasangan yang serasi yang katanya untuk membantu. Hawa membantu Adam. Membantu artinya dia harus sama tinggi dengan dia, harus sederajat dengan dia, baru dia bisa membantu. Kalau dia di bawah derajatnya, tidak perlu lagi membantu karena ada banyak binatang-binatang yang lain. Anjing bisa bantu dia, kalau yang di bawahnya kuda bisa bantu dia, semua yang lain bisa bantu. Tapi Adam menginginkan pribadi yang sama dengan dirinya, sehingga Adam berkata, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulang. Sama sederajat, tetapi memiliki peran dan posisi masing-masing. Sehingga Tuhan menaruh posisi kepala rumah tangga kepada Adam. Adam sebagai suami pemimpin, kepala rumah tangga, dan Hawa membantu Adam, seorang penolong, help me. Sudah dalam Tuhan. Hari ini dunia sudah beralih ke pendulum yang lain. Karena dunia sebelumnya merendahkan wanita sedemikian rupa. Tapi sekarang mereka tidak mau kembali ke Alkitab. Sehingga akhirnya muncul gerakan untuk membuat wanita mengingkari hakikat dirinya. Inilah yang sering disebut sebagai gerakan feminisme modern, yang suatu nama yang sangat ironis karena tidak ada yang feminin tentang gerakan feminisme, di mana laki-laki dan perempuan disamakan dalam hal peran mereka. Kita bilang wanita dan laki-laki sama dalam hal derajat dan harkat, tetapi tidak sama dalam hal peran. Masing-masing memiliki peran yang berbeda. Nah ini wajar secara alam juga jelas, tidak ada sampai saat ini laki-laki yang melahirkan. Ada bisa melihat di seluruh dunia sampai sekarang tidak ada laki-laki yang melahirkan karena memang alatnya juga tidak punya. Alat untuk melahirkan tidak punya, jadi tidak bisa melahirkan. Nah, coba kita lihat satu ayat yang beberapa waktu diperkatakan juga oleh Bapak Kepala Sektor dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini berbicara mengenai peran dan posisi, tetapi bukan bicara mengenai derajat. Derajatnya sama. Kenapa? Karena dikatakan kepala dari Kristus ialah Allah. Tadi sudah kita bahas bahwa Kristus dengan Bapa sebenarnya setara. Sudah kita lihat tadi, Kristus dengan Bapa itu setara dalam hal hakikat dan derajat. Tetapi masing-masing mengambil peran yang berbeda. Bapa akhirnya dikasih peran Bapa, dan Kristus mengambil peran anak yang tunduk kepada Bapa. Bukan karena anak ini lebih kurang dari Bapa, mereka setara, tetapi mengambil perannya. Demikian juga laki-laki dan wanita diibaratkan sama, seperti hubungan Bapa dengan Kristus yang derajatnya sama, tetapi peran dan posisinya berbeda. Demikian juga laki-laki dan wanita dalam Tuhan memiliki derajat yang sama, sama-sama dikasih Tuhan dan memiliki kesamaan, kesetaraan, tetapi Tuhan menginginkan ada peran dan posisinya masing-masing. Ini yang Tuhan ajarkan sebenarnya. Sehingga peran dan posisi apa itu? Coba kita buka beberapa ayat. Pertama dalam Efesus pasal 5. Kita lihat Efesus pasal 5. Di dalam rumah tangga, peran dan posisi masing-masing adalah suami menjadi kepala rumah tangga dan istri membantunya. Jadi di dalam rumah tangga, suami menjadi kepala rumah tangga. Efesus 5 ayat 22 dan 23.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dilanjutkan ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Ada kesimpangan. Ketika salah satu dilanggar, terjadi ketidakseimbangan. Dan jemaat yang tidak adalah jemaat yang tidak seimbang karena menyalahi aturan itu. Kita baru baca di dalam keluarga. Peraturan dalam keluarga ini Tuhan lanjutkan lagi di dalam jemaat. Jadi di dalam keluarga suami kepala rumah tangga. Di dalam jemaat Tuhan juga ingin laki-laki yang mengambil kepemimpinan dan yang mengajar doktrin. Coba kita buka di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan seterusnya. Saya bacakan di sini 1 Timotius pasal 2 ayat 8 dan seterusnya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah dia berdiam diri. Ini memberikan pengajaran Tuhan tentang peran dan posisi masing-masing jenis kelamin di dalam jemaat. Jadi di dalam jemaat laki-laki yang telah memberikan kepemimpinan dan untuk mengajarkan firman Tuhan. Sehingga wanita bukan pada posisi itu. Kenapa? Apakah karena wanita kurang pendidikan? Tidak, banyak wanita yang pintar. Apakah karena wanita kurang berkarisma? Tidak, banyak wanita yang punya daya personality yang sangat menarik. Tetapi alasannya di ayat yang ke-13 di situ dikatakan, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Intinya apa? Intinya adalah itu adalah yang telah Tuhan tentukan. Tuhan yang menciptakan manusia, Dia yang telah mengatur masing-masing memiliki peran tertentu. Dan kalau kita tidak mengikuti peran ini, maka yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah amburadul karena kita tidak mengikuti desainnya Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda beli mobil, atau Anda suatu hari ini nggak usah beli mobil, Anda bawa mobil kantornya itu gereja kita, Anda disuruh isi bahan bakar. Anda sampai ke sana, Anda nyetir ke premium atau nggak ke premium, Anda nyetir ke Pertamax. Saya mau isi penuh. Tugasnya bilang kayaknya ini diesel ya. Enggak, ini saya mau yang bagus. Diesel berkenal. Jadi mungkin saya mau masuk ke Pertamax saja. Pak, ini diesel Pak. Ini dirancang untuk diesel. Ini dirancang untuk solar. Kalau saya isi Pertamax ini rusak. Bodoh amat, saya maunya mahal. Saya sayang mobil saya, jadi saya mau kasih dia mahal. Ini bisa aja bukan seperti ini. Tapi dilabrak juga, ya tanggung sendiri akibatnya. Saudara, banyak orang berpikir dia meninggikan wanita. Banyak wanita berpikir dia meninggikan dirinya sendiri. Kalau dia bersaing dengan laki-laki dalam hal-hal yang telah Tuhan tetapkan untuk laki-laki. Ini seperti argumen, oh saya sayang mobil saya, jadi saya nggak mau kasih solar yang cuma 4.500, saya maunya pertama satu set yang lain lagi. Jadi, tapi bukan itu, dia tidak didesain untuk itu. Sekarang hanya dulu baca buku manualnya. Buku manualnya bilang ini isinya solar. Demikian juga buku manual bagi manusia ada di sini. Dan kalau ini dilanggar, maka ada akibatnya juga. Tidak heran masyarakat sekarang adalah masyarakat yang kacau balau, masyarakat yang rusak, keluarga yang berantakan. Karena manusia telah melanggar desain Tuhan. Mereka telah tidak sesuai dengan bagaimana Tuhan mendesain mereka. Nah, jelas. Oh, hari ini mestinya gereja lah yang menjadi
benteng untuk mempertahankan ini. Tapi sayangnya begitu banyak gereja yang berkompromi, sehingga di banyak tempat justru gereja lah yang paling duluan menghancurkan pengajaran ini. Di mana kita melihat sekarang banyak sekali khotbah wanita. Makanya di TV saya nggak tahu masih ada apa enggak. Dulu beberapa tahun yang lalu sih masih ada. Wanita yang khotbah atau yang menjadi gembala sidang atau yang pemimpin dalam jemaat. Katakan bukan berarti Alkitab melarang wanita melayani Tuhan. Oh, jauh daripada itu. Alkitab penuh dengan wanita yang melayani. Kita mengenal ada Fidi adalah seorang pelayan disebut oleh Petrus. Kita oleh Paulus. Kita mengenal Priscilla, istrinya Aquila, yang melayani Tuhan dengan luar biasa bahkan dengan pengetahuannya. Ada yang dijadikan nabi oleh Tuhan pada waktu itu. Kalau kita baca di sini, Isabel ini menyebut dirinya nabi ya. Nabi tidak salah. Nabi wanita ada pada waktu itu. Kalau kita buka dalam Kisah Rasul, ada satu fakta yang menarik. Kisah Rasul pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-9. Di situ apa yang dikatakan? Filipus mempunyai 4 anak darah. Anak darah pasti wanita ya, mungkin laki-laki. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Wah, lalu ini orang-orang pendukung feminisme, lihat ini, ya Allah, mereka bisa bernubuat kan? Tapi tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Coba kita lihat ayat 10-nya. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Dia datang kepada kami untuk mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri dan berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Tuh, Tuhan memakai Agabus seorang nabi dari Yudea untuk menyampaikan nubuat kepada Paulus. Kenapa tidak pakai anaknya Filipus di situ yang adalah 4 anak darah yang punya karunia bernubuat dan Paulus tinggal di rumahnya. Paulus sudah tinggal di rumah itu, ada 4 orang nabi perempuan di situ. Tapi Tuhan tidak pakai 4 nabi perempuan itu untuk menyampaikan nubuatan kepada Paulus. Karena mereka punya pelayanan kepada wanita. 4 nabi ini, anaknya Filipus, mereka punya pelayanan kepada wanita. Terhadap Paulus, Tuhan sampai menunggu dan mengirim seorang nabi dari Yudea yang bernama Agabus. Kita melihat bahwa firman Tuhan tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Wanita ada nggak peran mengajar? Ada peran mengajar wanita lain misalnya. Itu ada dalam Alkitab juga. Kalau kita buka dalam Titus pasal 2. Titus pasal 2. Lihat di sini. Kita belajar firman Tuhan. Titus pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan, mendidik. Mereka punya peran mendidik juga dan mengajar. Tapi di sini kepada perempuan-perempuan muda tidak bertentangan dengan 1 Timotius pasal 2. Mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, orang berkata, tapi ini tidak modern. Tapi ini bertentangan dengan zaman sekarang di mana semuanya sudah ya sama saja. Saudara, Anda mau ikut zaman ini atau Anda mau ikut Alkitab? Kembali kepada itu. Yesus adalah anak Allah. Dia memperkenalkan diri, aku ini anak Allah. Aku punya mata seperti piala api, kakiku seperti tembaga. Aku punya firman. Maukah kau taat kepadanya? Taat kepadanya bertentangan dengan mayoritas manusia, bertentangan dengan kebanyakan yang sedang kacau balau. Oh, kita tidak perlu takut karena kita berada dalam garis silsilah yang agung, saudara. Nuh pernah menentang semua orang di zaman dia. Orang semua pasti pikir dia gila, lalu tak pernah di atas gunung lagi. Baru makan di atas gunung.
Anda jangan pikir orang di zaman Nuh itu baru segelintir 100 orang. Orang di zaman Nuh itu sudah miliaran orang. Miliaran orang. Dan Nuh sendirian. Akhirnya ayat kata 8 orang selamat. Siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas? Ada satu perkataan yang baik. Satu orang kalau ditambah Tuhan itu sudah mayoritas. Satu orang ditambah Tuhan itu sudah mayoritas. Tapi seluruh dunia kalau menentang Tuhan tetap kalah. Tetap kalah dengan Tuhan. Ya, jelas Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan yang telah berfirman. Apa kita ngomong aja? Intinya adalah Tuhan tidak ingin perbedaan peran antara laki-laki dan wanita ini ditaburkan. Laki-laki tetap laki-laki, wanita tetap wanita. Dunia ingin mengacaukan ini. Berapa banyak orang yang hari ini ingin mengganti seks. Sekarang akhirnya ada transgender. Transgender, laki-laki mau jadi wanita, wanita mau jadi laki-laki. Tuhan bilang, itu menentang. Tuhan tidak mau. Harus ada perbedaan yang jelas. Harus ada perbedaan yang jelas. Oleh karena itu juga lah di dalam Ulangan, ini adalah satu ayat yang berat, saudara. Ayat yang berat, tetapi sebagai mana Tuhan saya harus memperkenalkan. Ulangan pasal 22 ayat yang kelima. Anda berkata, oh ya, saya anggota jemaat Brafe, tentu saya percaya apa kata Tuhan tentang peran wanita dan peran laki-laki. Tetapi bukan hanya di jemaat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Ulangan 22 ayat 5 berbunyi apa? Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kejian bagi Tuhan Allah. Kenapa ada perintah seperti ini? Ya, justru itu karena Tuhan tahu dunia dan taktik iblis adalah untuk mengaburkan perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam segala hal. Dalam perannya di jemaat, dalam perannya di rumah tangga, dalam konteks cara berpakaian, ini diubah. Bahkan saya sudah mendengar ada tren di Eropa, WC pun mau dijadikan satu, katanya WC laki dan WC wanita. Jadi ada WC unisex. Wah, kalau saya sih agak berat juga masuk WC seperti itu. Tapi itu mulai marak di Eropa. Kenapa? Mereka ingin menjadikan, tapi itu dasarnya apa? Dasarnya adalah mereka ingin menghilangkan perbedaan laki-laki dengan wanita. Dimulai dari apa? Dari pakaian dulu. Nah, saya tahu dunia sekarang mengokekan wanita memakai celana. Dan ini bukan hal yang populer untuk saya katakan. Tapi saya harus menyampaikan firman Tuhan bahwa celana sebenarnya adalah pakaian laki-laki. Oh, tapi ada celana wanita. Sebagai bukti, kalau Anda lihat ke WC umum, ada gambar yang pakai celana, ada gambar yang pakai rok, Anda langsung tahu yang pakai celana ini laki-laki. Jadi dunia masih mengakui bahwa celana itu sebenarnya milik laki-laki, rok itu milik wanita. Nah, saya mengatakan ini bukan masalah keselamatan. Anda tidak bilang keselamatan kalau Anda melanggar firman Tuhan seperti ini, tetapi Kenapa dunia ingin membuat wanita pakai celana supaya perbedaan laki-laki dan wanita semakin hilang, semakin tidak ada, dan keduanya lama-lama nanti tidak bisa dibedakan lagi. Itu taktik dunia. Ini gerakan unisex namanya. Gerakan unisex. Tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam segala hal, termasuk dalam hal perilakunya, ketomboyannya, apapun yang dilakukan, pakaiannya, dan semua orang. Tapi Tuhan ingin membedakan. Tuhan menciptakan Adam. Tuhan tidak menciptakan laki-laki yang lain. Tuhan menciptakan Hawa. Ini adalah pengajaran firman Tuhan. Oke, kembali dalam Wahyu sini. Wahyu pasal 2. Kalau belajar firman Tuhan tidak terasa. Anda sudah bosan? Takutnya ada yang sudah ini bosan dan ingin cepat selesai. Kita masuk ke Wahyu pasal 2. Ini saya akan cepat karena kita tidak bisa berlama-lama lagi. Yang pertama adalah kesalahan
Yang kedua, yang menyesatkan. Coba kita lihat ayat 20. Wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan amat. Jadi perhatikan, firman Tuhan membedakan antara mengajar dengan menyesatkan. Jadi bukan berarti menyesatkannya tidak boleh, mengajarnya boleh. Dua-duanya tidak boleh. Dia salah karena dia sudah mengajar, sudah melanggar peran dia sebagai wanita dalam jemaat. Kemudian mengajar kalau yang baik pasti ada titik positifnya. Jadi mengajar yang menyesatkan pula. Jadi sudah mengajar menyesatkan lagi. Menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ini adalah satu kejahatan yang berat. Menyesatkan mereka berzina. Apa yang dimaksud sini? Kita komentator dan penyelidik Alkitab berusaha mengetahui seperti apa pada yang seperti ini, dan ternyata sepertinya ini ada hubungannya dengan zina dan makan persembahan berhala. Ini adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh orang pada zaman itu. Orang sekuler pada zaman itu lazim melakukan ini, terutama di kuil-kuil. Jadi di kuil-kuil penyembahan berhala itu ada pelacuran bakti. Manusia semakin sedemikian bobroknya, penyembahan sedemikian bobroknya. Kalau Anda masuk ke kuil Apollo misalnya, Anda penyembah Apollo di sana, Anda bukan hanya dapat Anda dapat juga ada pelacur yang datang kepada Anda kasih sumbang ke kuil itu, ada pelacur yang datang. Jadi itu namanya pelacur bakti. Itu upaya untuk menggait orang supaya banyak datang ke kuil. Jadi ada pelacur bakti waktu itu. Dan ini berkaitan barangkali dengan industri di Tiatira. Ada banyak industri, sudah ada serikat-serikat kerja. Mungkin ada orang Kristen yang tadinya kerja di industri-industri seperti itu. Mungkin ada yang kerja di industri emas di Tiatira, ada yang kerja di industri tembaga di Tiatira. Dan serikat kerjanya mungkin bilang, oh hari ini besok kita akan ketemu di kuil Apollo. Dan mereka ketemu, bikin pertemuan di kuil Apollo sambil menyembah berhala dan ikut dalam pelacuran bakti. Dan mungkin ada orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan yang merasa tertekan untuk ikut, karena kalau Anda tidak ikut, mungkin Anda tidak bisa karir Anda tidak bisa maju, Anda tidak bisa mendapat untung banyak karena Anda harus ikut. Teman-teman Anda semua masuk ke situ. Dan wanita ini sepertinya mengajarkan, oke, boleh. Kamu orang Kristen, jemaat Tiatira, mungkin serikat kerja kamu minta kamu kumpul di kuil Venus di sana. Anda tahu di sana akan ada penyembah berhala, di sana mungkin akan ada pelacuran bakti. Mungkin kalau Anda pergi, Anda akan mendapat tekanan untuk ikut serta dalam hal seperti itu. Tapi wanita ini tidak berkata jangan, nggak boleh, orang Kristen nggak boleh ikut serta. Mungkin wanita ini berkata, ya daripada kamu dipecat, daripada kamu kehilangan pekerjaan, silakan pergilah, ikutlah ke kuil itu. Jadi wanita ini menyesatkan dalam hal itu, menyesatkan dalam hal berbuat zina dan makan persembahan berhala. Oke, hal yang ketiga yang dilakukan di sini, hal yang ketiga yang dilakukan adalah dia tidak bertobat. Dikatakan ayat 21, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Rupanya dia sudah ditegur oleh Tuhan. Dia sudah ditegur oleh Tuhan, dan Tuhan kasih dia kesempatan bertobat, tapi dia tidak mau bertobat. Sehingga karena dia tidak mau bertobat, ayat 22, orang yang tidak mau bertobat Tuhan akan hukum. Ayat 22, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Anak-anak di sini bisa mengacu para anak-anak dia beneran. Jadi dia sudah punya anak yang sudah dewasa yang ikut serta dalam kesalahan-kesalahan dia, dan bisa juga mengacu pada pengikut-pengikut dia. Anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ketahuilah, kita berurusan dengan Allah yang sejati, bukan Allah yang main-main. Dia bukan Allah di atas kertas, dia Allah yang beneran, dan dia bisa menghukum orang. Dia bisa menghukum kita. Jemaat Korintus ada yang meremehkan perjamuan Tuhan. Dan Paulus tulis, oleh sebab itulah beberapa di antara kamu ada yang sakit, bahkan ada yang mati. Tuhan bisa menghukum orang. Dan kalau kita dihukum Tuhan, itu adalah tanda Tuhan ingin kita bertobat. Karena Ibrani berkata, di mana ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi kalau kamu dihajar,
Itu adalah kasih Allah. Kita berkata, oh penyembah berhala di luar gak dihajar. Itu bukan anak Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu nanti. Tuhan bilang penghakiman mulai dari rumah Tuhan dulu. Penghakiman mulai dari rumah Tuhan. Oh penjahat di luar gak dihajar Tuhan. Nanti Tuhan menghajar dulu anak-anak. Kalau kita dihajar oleh Tuhan, itu adalah tanda Tuhan mengasihi kita. Bertobatlah dengan segera. Gembala jemaat di Tiatira ditegur oleh Tuhan karena membiarkan. Dia tidak mengajarkan hal ini. Tapi moga-moga ya, saya sebagai gembala sidang membaca 7 surat ini bermanfaat juga, karena semuanya ditujukan kepada gembala jemaat. Jadi Tuhan telah di beberapa gembala jemaat. Jadi khawatir juga ini apa nanti Tuhan oleh surat sama saya ya, atau para pastor itu pada malaikat jemaat di Grafe apa nih? Tapi yang jelas saya dan Bapak Gembala saya dan juga sudah mengajarkan tentang peran wanita, kita yang mengajarkan tentang hal ini. Kita tidak membiarkan hal ini terjadi. Dan kembali kepada masing-masing kita, maukah kita menjadi jemaat yang taat firman Tuhan, yang seimbang, yang sensitif kepada firman Tuhan, yang bertobat ketika Tuhan mengajar kita, menegur kita. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Firman Tuhan bukan teori, tapi harus kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Saya tidak memiliki pribadi mana-mana dalam pikiran saya, tapi saya hanya menyampaikan firman Tuhan saja. Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati tiap-tiap orang untuk mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Mengaplikasikan kebenaran dalam hidup. Kita tahu apa yang perlu tiap-tiap Anda lakukan, tapi kita masing-masing pasti perlu melakukan sesuatu sebagai respon kepada firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah merenungkan firman, kami telah belajar firman Tuhan. Terkadang adalah hal yang sulit, terkadang adalah hal yang tidak mudah, apalagi kami bertentangan dengan seisi dunia. Tapi Tuhan, firman-Mu adalah yang menyelamatkan kami. Kami tidak berani untuk menentang. Ajarkan dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka lagu nomor 150 sambil lagu ini dinyanyikan atas nama jemaat. Saya ingin memanggil, mungkin ada yang mau maju ke depan untuk menyatakan diri sudah diselamatkan. Anda mau bersaksi kepada jemaat bahwa Anda sudah diselamatkan, atau Anda mau memimpin baptis, atau Anda mau menjadi anggota jemaat. Kita di sini aturannya Anda maju sampaikan kepada jemaat segala keinginan hati Anda, sampaikan kepada jemaat. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan ayat 1 dan 2 dari lagu nomor 150. Dan kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan ayat ketiga. Haleluya. Agak pelan. Marilah, kalau Anda mau maju, marilah.
saya bergabung dengan kita, dan sekarang saya melayani di GKP dan juga saya harus kembali bergabung di GKP sebagai jemaat independen. Ya, oke. Pada waktu kongres yang baru lalu, kita semua kepala GBH juga sudah membicarakan bahwa tiap-tiap jemaat lokal yang independen sudah independen. Jemaat yang masuk baik-baik maju ke depan menyatakan kepada jemaat, yang pergi baik-baik untuk maju ke depan kasih tahu jemaat. Jadi kalau pergi nggak baik itu biasanya sih nggak maju lagi gitu. Demikian juga yang pulang lagi gitu. Jadi Injil Victoria sempat bergabung dengan GBIA Ebenezer yang di Sintang, dan sekarang kembali ke sini jadi Bapak Asrama, jadi menyatakan diri mau gabung lagi kepada jemaat Kelapa. Anda menerimanya katakannya? Ya, oke. Silakan kembali ke tempat. Kita selesaikan film terakhirnya. Kiranya kasih karunia-Mu yang menguatkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.